Halo, di video kali ini saya akan review ke kalian MIUI 12 Global Stable di Redmi 9. Kalau untuk tampilannya ini nggak perlu dibahas panjang lebar lagi ya, karena sama aja dengan MIUI 12 pada umumnya. Mulai dari home screen, notifikasi bar, dan control centernya khas MIUI 12. List di menu settingnya juga sama aja. Untuk versinya ini, dia itu yang versi 12.0.1 dengan base Android 10. Dan untuk security patch-nya ada di 1 November. Di bagian koneksi dan berbaginya ini juga masih sama aja. Di sini udah ada fitur DNS pribadinya juga. DNS pribadi ini bisa kalian pakai buat matiin iklan di MIUI, tapi harusnya iklan di MIUI itu nggak mengganggu. Karena ini salah satu cara kita buat ngapresiasi Xiaomi karena udah ngasih HP dengan harga yang jujur. Jadi kalau ngaku Mi Fans, jangan pernah ngeluh sama iklan yang ada di MIUI. Terus untuk layar kuncinya juga masih sama aja ya. Di sini ada tidur, angkat untuk bangunkan, ketuk 2 kali untuk bangunkan layar, dan lain-lain. Kalau di bagian tampilan, settingannya masih sama juga. Ada tingkat kecerahan, mode baca, skema warna, mode gelap, font size, dan lain-lain. Kalau kalian mau pakai control center yang baru, kalian bisa setting di pusat kontrol dan layar notifikasi ini. Dari sini kalian bisa atur untuk notes-nya juga. Kalau untuk pil gesture di full screen-nya nggak ada ya. Jadi sama aja dengan Redmi Note 8. Nggak dapat fitur pil gesture kayak yang ada di iPhone. Untuk layar utamanya juga masih sama aja. Layar utamanya masih ada 2 pilihan, reguler dan with app drawer. Terus kalian bisa atur untuk icon size-nya juga. Dan untuk grid-nya ada 2 pilihan, 4x6 dan 5x6. Kalau fitur spesialnya semuanya lengkap ya. Ada game turbo, video toolbox, floating windows, dan lain-lain. Menurut saya Redmi 9 ini udah banyak ngasih perubahan di MIUI 12. Termasuk konsumsi daya yang sedikit lebih hemat, sinyal yang juga lebih bagus, dan suhu pas main game gak sepanas MIUI 11. Buat daily driver seperti untuk sosial media itu bisa tahan seharian lah. Terus untuk main game berat seperti Call of Duty Mobile, PUBG, atau Genshin Impact, baterainya bisa tahan 5-6 jam kalau mainnya non-stop. Tapi ini balik lagi sama penggunaan masing-masing. Bisa aja di saya lebih hemat, tapi bisa jadi di kalian justru lebih boros. Untuk galerinya ini udah versi terbaru juga ya. Di sini udah ada fitur sky atau langit. Dan udah ada filter fokus warna juga kayak merek sebelah yang harganya selangit. Kalau kameranya sendiri udah 100% berubah, terutama dari tampilan atau UI-nya. Kameranya udah nggak ada bug sih menurut saya. Terus untuk mode videonya juga aman di semua lensa. Tapi untuk resolusinya tetap mentok di 1080 dengan 30 fps aja. Seandainya Redmi 9 ini pakai chipset Snapdragon, mungkin masih bisa dapat 60 fps sih. Tapi berhubung Redmi 9 ini pakainya MediaTek, jadi ya resolusinya mentok di 1080p 30 fps aja. Terus untuk watermark di MIUI 12 Redmi 9 ini juga udah ada. Untuk mode Pro di kameranya juga masih sama aja, tapi mode Pro videonya nggak ada ya. Di sini kita bakal coba dulu untuk game Genshin Impact.
Untuk Genshin Impact ini saya tesnya di terendah ya. Dan untuk varian Redmi 9 yang saya pakai yang 4/64. Menurut saya, main Genshin Impact di Redmi 9 ini udah smooth, asal kalian mainnya di settingan grafik terendah. Saya jarang-jarang ngalamin frame drop sih. Mungkin hasil gamenya juga bakalan beda kalau kalian mainnya di varian 3/32. Untuk suhunya setelah dipakai main game berjam-jam juga nggak panas ya, hangat lah. Suhunya itu ada di kisaran 40 sampai 43 derajat aja. Untuk Call of Duty Mobile dan PUBG saya belum sempet tes di video ini karena nanti durasi videonya kepanjangan. Kalau nanti banyak yang request untuk tes PUBG dan Call of Duty Mobile, kita bakalan bikin video terpisah. Tapi buat jadi acuan aja, saya sering push rank di Call of Duty Mobile akhir-akhir ini. Dan untuk gironya menurut saya lag-nya udah nggak separah di MIUI 11. Ada sedikit perbaikan, udah nyaman lah buat main game. Kalau kalian mau install MIUI 12 Global ini,
nanti kalian bisa install langsung dari paket pembaruan di tentang telepon. Jadi bisa langsung install dari paket pembaruan kalau kalian pakainya MIUI 11 Global. Kalau kalian pakai MIUI 11 Indonesia dan mau pindah ke MIUI 12 Global, kalian wajib install ROM Facebook pakai Mi Flash Tool. Kalau install pakai TWRP kayaknya belum support. Jadi saran saya, kalau mau pindah dari MIUI 11 Indonesia ke MIUI 12 Global, kalian installnya pakai Mi Flash Tool. Jangan dari TWRP karena risiko emailnya jadi nol itu masih besar banget. Jadi itu dia review MIUI 12 Global Stable di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.